نحن تعلم تعليم تذكر تذكير ونفاء والانتفاء والإفادة والاستفادة والحسنة تمسك بكتاب الله وسنة رسول محمد به مبدأ ومرضاته وثوابه سبحانه خاتم عند الموت وشفينا رسول الله وزوج ذريته مشي بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وبين كل نية صفي وسقاتهم ومن هو نبي محمد صلى الله عليه وسلم وسلامنا على هذا النبي أسرار الفاتحة يا الله الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina nabiyina habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala jami'it tabi'in hum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Walhamdulillah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia pada kita, bil khusus nikmatul iman, Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan segala kegiatan kita, bil khusus dalam rangka beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masih melanjutkan dari pembahasan lalu dari Jawahirul Quran, karya daripada Imam Al-Ghazali rahimahullah radhiyallahu anhu wa bih bisa auliya saudari ini, amin. Terakhir masih tentang ayat-ayat jawahir, yaitu dalam yang terakhir sudah kita selesaikan di surah Yunus alaihissalam. Sekarang daripada ayat-ayat jawahir yang ada di surah Hud alaihissalam. Di situ dimulai surah Hud ayat 4 sampai 6. Itu firman Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ilallahi marji'ukum wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan hanya kepada Allah lah kamu kembali, itu tempat kembali kalian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ala innahum yathnuna sudurahum yastakhfu min. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang munafik itu memalingkan dada, yastakhfu minhu, untuk menyembunyikan diri dari Rasul SAW. Alahina yastaghshuna thiyabahum, ingatlah ketika mereka menyelimuti dirinya dengan kain. Menyelimuti diri mereka, thiyabahum, menyelimutkan pada diri mereka, thiyabahum, pakaian mereka atau kain mereka. Ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, Allah tetap mengetahui apa yang mereka sembunyikan, wa ma yu'linun, dan apa yang mereka tampakkan. Innahu alimun bidzatis sudur, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan apa yang ada pada dada atau isi hati manusia. Maka dikatakan ala innahum yathnu sudurahum, ini turun menurut sebagian ahli tafsir berkenaan dengan Akhnas bin Syurek, seorang yang bagus ucapannya, yang manis ucapannya, bagus penampilannya. Dia menjumpai Rasulullah SAW dengan apa yang disukai oleh Rasul, tapi dia menyimpan dalam hatinya yaitu sesuatu yang kebencian kepada Rasul SAW. Maka Allah berfirman di sini untuk memperingatkan beliau Rasulullah SAW. Ala, ketahuilah, innahum yathnuna sudurahum liyastaghfu min. Mereka itu memalingkan daripada dada mereka
supaya mereka menyembunyikan, bersembunyi dari Rasul SAW. Supaya Rasul tidak tahu apa yang disimpan dalam hati mereka, dalam dada mereka. Sebagian lagi mengatakan ini turun berkenaan dengan orang-orang munafik. Kalau lewat kepada Rasul SAW, orang ini memalingkan dadanya dan menutupi wajahnya supaya tidak dilihat oleh Rasul SAW, atau membungkukkan dadanya ya, supaya mereka tidak mendengar kitab Allah. Jadi ketahuilah bahwa mereka itu, ya Muhammad, mereka itu memalingkan dada mereka supaya mereka bersembunyi, bisa bersembunyi dari beliau, minhu, dari Rasul SAW. Ala hina yastaghshuna thiyabahum. Ketahuilah ketika mereka itu yastaghshun, menutup diri mereka, menutupkan kepada diri mereka akan thiyabahum, pakaian mereka. Menutupkan pakaian mereka kepada diri mereka, untuk menyembunyikan apa yang mereka sembunyikan dari Rasul SAW. Dan mereka pikir itu dapat, apa yang mereka lakukan itu bisa menyembunyikan apa yang mereka simpan dalam dada atau hati mereka, dalam hati mereka. Dan tetap saja Allah menegaskan di situ, ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Ya, atau minhu di situ hunya kembali kepada Allah. Liyastaghfu minhu, supaya mereka bersembunyi dari Allah. Jika mereka mampu, mereka menutupkan dada mereka. Mereka kira dengan itu mereka bisa sembunyi dari pengetahuan Allah. Atau minhu, sebagian mengembalikan minhu itu kembali kepada Rasul SAW. Ya. Ala hina yastaghshuna thiyabahum. Ingatlah ya Muhammad, ketika mereka menutupkan kepada tubuh mereka akan thiyabahum, baju mereka, atau menutupi kepala mereka dengan baju mereka. Maka ketahuilah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Allah itu Maha mengetahui apa yang yusirrun, yang mereka lirihkan atau yang mereka sembunyikan, wa ma yu'linun, dan apa-apa yang mereka tampakkan, apa yang mereka terang-terangkan. Innahu alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan apa yang ada di dada atau di hati manusia. Maka ayat ini ya, dari awal sampai akhirnya adalah bahwa menunjukkan bahwa apa orang-orang yang mereka menyembunyikan permusuhan kepada Rasulullah SAW, Allah tampakkan permusuhan mereka melalui wahyu Allah kepada beliau. Ini mereka tidak bisa menyembunyikan permusuhan itu di dalam hati mereka, karena Allah sebagai zat yang mengutus beliau SAW, Rasulullah SAW, mengetahui itu semua dan memberitahukan itu semua kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga diriwayatkan dari Muhammad bin Abbad bahwa dia mendengar Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu membaca ayat ini, ala innahum yathnuna sudurahum. Itu mereka, saya tanya tentang ayat ini, maka Ibnu Abbas berkata, dahulu ada orang-orang yang malu untuk buang hajat, sedangkan mereka langsung mengarah ke langit atau mengumpuli daripada perempuan, maka turun ayat ini. Allah itu tahu apa yang mereka perlakukan. Ya. Artinya tidak mungkin mereka menyembunyikan semua itu dari Allah SWT. Tapi lebih banyak mengarah ayat ini pada ahli tafsir kepada makna yang sudah kita jelaskan tadi, itu tentang orang-orang munafik yang menyembunyikan permusuhan dari Rasul SAW, dan Allah membongkar permusuhan mereka. Dan itu bukti nyata bahwa Allah Maha tahu apa yang mereka sembunyikan dalam hatinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Lalu Allah menegaskan dalam
ayat berikutnya bahwa tidak ada satu dabbah, tidak ada satupun yang melata. Ya, dabbah itu semua makhluk hidup yang yadubbu ala wajhil ardh, yang melata, berjalan, merangkak atau sebangsanya di atas permukaan bumi. Itu dabbah. Hewan, jin, manusia, jin, hayawan, semua. Bagi yang berjalan dengan dua kaki, dengan banyak kaki, dengan perutnya seperti ular dan sebagainya, semua yang merangkak, melata di muka bumi, semuanya itu disebut dabbah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada satu dabbah pun, tidak ada satu makhluk yang merayap, melata, berjalan di muka bumi kecuali Allah lah yang menanggung rizkinya. Illa 'alallah, kecuali atas Allah lah rizquha, rizkinya semua dabbah itu. Allah lah yang menjamin rezeki itu tadi karena karunia Allah, murni karena karunia Allah, bukan karena keberhakan mereka atas rezeki itu. Jadi kalau Allah mau, Allah berikan rezekinya. Kalau Allah mau, Allah tidak memberi dia rezeki. Dan ketika rezekinya habis, ya datang ajalnya. Seperti dikatakan ketika bahwa di kitab Daqaiqul Akhbar itu bahwa malaikat maut itu kalau sudah ingin mencabut nyawa, maka malaikat maut mengatakan, ya saya sudah cari rezekimu di timur dan di barat, saya sudah tidak dapati jatah rezekimu itu. Jadi jatah rezekimu sudah habis. Artinya nyawanya atau jatahnya juga untuk kehidupan sudah berakhir. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Dan Allah mengetahui mustaqor, tempat menetapnya setiap dabbah tadi, dan mustaudaha, tempat dititipkannya dabbah itu tadi. Nah, di sini sudah, iya, mustaqorah, mustaudaha. Allah mengetahui kediamannya dan tempat penyimpanannya. Tempat penyimpanannya. Allah mengetahui tempat kediaman semua dabbah itu dan tempat penyimpanannya. Di sini sudah pernah dibahas di surat Al-An'am waktu menyinggung mustaqorah, mustaudaha ini. Banyak penafsiran yang mengatakan mustaqor itu rahim, mustaudaha itu ya selama di bumi ini. Ada yang mengatakan sebaliknya, mustaqor itu ya tempat di bumi ini. Mustaudaha itu tempat penitipan itu adalah dikubur, dititipkan sampai hari berbangkit baru dikeluarkan. Ya, maka Allah mengetahui di mana dia berdiam, makhluk itu berdiam, dan Allah mengetahui di mana dia disimpan, jenazahnya dan sebagainya. Ya. Wa ya'lamu mustaqarra mustauda kullun fi kitabim mubin, semua itu terdapat pada kitab yang nyata, yakni Lauhul Mahfuz. Kullun mutsbatun fi Lauhil Mahfuz qabla an khalaqaha. Semua itu sudah ditetapkan oleh Allah di Lauhul Mahfuz sebelum Allah mencipta manusia ini tadi. Jauh sebelum Allah mencipta manusia itu. Ini maka dari ayat Jawahir ini kita tahu sifat-sifat Allah. Allah mengetahui segalanya yang sembunyi, yang nyata-nyata, yang belum terjadi, yang sudah terjadi. Semua Allah mengetahuinya karena semua itu sudah dirancang oleh Allah dan sudah Allah tulis. Qila ya ardu bla'i, ayat berikutnya di surat Hud ayat 44. Ya, langsung kepada ayat 44 dari surat Hud alaihissalam. Itu firman Allah tentang hikayat daripada Nabi Allah Nuh alaihissalam. Ya, di ayat 44. Itu firman Allah, wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli wa ghidhal ma'. Wa qudhiya al-amru wastawat 'alal judiyyi wa qila bu'da lil qaumil zalimin. Wakila, dan difirmankan, ya ardu bla'i, wahai bumi telanlah airmu. Ibla'i ma'aki, ibla'i telanlah, bala'aya bela'u, menelan. Ibla'i telanlah olehmu wahai bumi, ma'aki airmu. Karena bumi, langit itu dianggap mu'annas. Wa ya sama'u aqli'i, dan wahai hujan cabutlah olehmu. Wahai sama, wahai langit cabutlah olehmu, yakni hujanmu.
ya sama'u aqli'i wa ghidhal ma', dan air pun disurutkan. Disurutkanlah apa air itu. Wa qudhiyal amru, dan diselesaikan perintah itu, perkara banjir itu. Wastawat alal judiyyi, dan kapal safinah itu pun berlabuh di atas bukit Judi. Wa qila bu'dalil qaumidz zalimin, dan dikatakanlah bu'dan, kebinasaanlah, lil qaumidz zalimin, bagi orang-orang yang menganiaya dirinya, orang yang zalim. Ya. Ini menunjukkan kuasa Allah atas bumi. Allah perintahkan bumi, langit semua turut kepada perintah Allah SWT. Qila ya ardu bla'i, selesai ketika Allah berkehendak untuk menyelesaikan banjir Nabi Nuh alaihissalam itu, maka Allah cukup memerintahkan kepada bumi, ya ardu bla'i ma'aki, wahai bumi telanlah airmu. Ya, Allah perintahkan kepada bumi, ibla'i, telanlah airmu, seraplah airmu. Ma'aki, ibla'i ma'aki. Wahai sama, wahai langit, aqli'i, cabutlah atau tahanlah daripada airmu. Wa ghidhal ma', dan disurutkan air, aina koso, berkurang, tambah berkurang air itu sampai habis. Ghadhal ma', ghadha yaghidhu ghaidan, aina kosol ma'. Ya. Atau ghadahullahul ma', yani anqasahu. Allah mengurangi air itu sampai habis, sedikit sampai habis. Allah mengurangi. Wa ghidhal ma', Allah surutkan air itu. Wa qudhiyal amru, dan telah diselesaikan perkara itu. Yani perkara yang dimaksud perkara ini adalah kebinasaan kaum Nuh alaihissalam. Atau amr juga bisa diperintah, artinya perintah Allah, dalam arti perintah pada langit bumi itu untuk mencurahkan air untuk membinasakan kaum Nuh, maka diselesaikan perintah itu atau perkara itu diselesaikan. Wastawat, dan menetaplah, ya, berlabuhlah, ay istaqarrat, menetap as-safinah, perahu daripada Nabi Nuh ini, alal Judi, di bukit Judi, itu Jabal bil Jazirah, satu gunung di Jaziratul Arab, di dekat Mausil, dekat kota Mosul, Irak, perbatasan di utara, di bukit Ararat. Ada yang mengatakan Judi itu di bukit daripada Ararat di Turki, perbatasan Yordan dengan Irak. Maka berlabuh di situ kapal daripada Nabi Nuh itu. Menurut riwayat, wallahu alam, Nabi Nuh ini alaihissalam mengutus gagak untuk memberi informasi kepada Nabi Nuh ini tentang kabar daripada bumi. Ya. Maka ternyata gagak itu hinggap di bangkai. Mungkin gagak apa? Makan bangkai gagak ya? Atau elang? Ya. Elang mau makan bangkai. Maka dia hinggap di bangkai. Lalu diutus lagi oleh Nabi Nuh merpati. Akhirnya merpati itu membawa daripada pohon zaitun di paruhnya, dan cakarnya itu mengcengkeram daripada bekas daripada tanah. Ya, tanah. Jadi cakarnya ada bekas daripada tanah. Ya. Kemudian dia bawa oleh paruhnya, dibawa di paruhnya itu daun zaitun. Maka Nabi Nuh alaihissalam mengetahui dari situ bahwa air sudah surut. Ya. Kemudian oleh karena itu konon katanya Nabi Nuh berdoa untuk elang dengan ketakutan. Oleh karena itu dia tidak lulut pada manusia, itu dia jauh. Sedangkan hamamah, merpati itu didoakan dengan keamanan, maka akhirnya didoakan keamanan, maka jadi jinak. Allahu a'lam katanya, itu riwayat begitu. Banyak riwayat-riwayat Israiliyat. Kemudian itu ayat 44 ya, surat Hud alaihissalam. Kemudian langsung ke ayat 56. Ya,
ayat 56 sampai kepada ayat 57. Itu firman Allah SWT, Inni tawakkaltu ala Allahi Rabbi wa Rabbikum ma min dabbatin illa wa akhidhu min nasiyatiha inna Rabbi ala siratin mustaqim. Ini kisah tentang Hud alaihissalam. Ini perkataan, hikayat dari perkataan Nabi Allah Hud. Ini tawakkaltu ala Allah. Ketika diganggu oleh kaumnya, maka Nabi Hud alaihissalam mengatakan ya, kepada kaumnya itu, Innaku lillah taraka ba'du ahli bisu wa inni usyhidullah wa asyhadu anni bari'un mimma tusyrikun. Di ayat sebelumnya Nabi Hud alaihissalam ya, diceritakan oleh Allah Ta'ala, kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu, katanya kaumnya kepada Hud. Ya, kami menyangka bahwa kamu ini sudah terkena kualat daripada patung-patung kami, sehingga kamu ini kayaknya orang sudah gila, sudah tidak waras, wahai Hud, katanya kaumnya. Maka Hud alaihissalam berkata, ini usyidullah, saya bersaksikan Allah, wasyhadu, dan jadilah kalian saksi, anni bari'un mimma tusyrikun, bahwasanya saya berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan. Kemudian Nabi Hud mengatakan, min dunihi, dari selain Allah, yang kalian sekutukan selain Allah, fakiduni jami'an. Kalau memang kalian meragukan atas kekuasaan Tuhan saya, Allah telah mengutus saya, fakiduni jami'an, silakan kalian buat rekadaya kepada diri saya. Seluruh dari kalian buatlah rekadaya kepada diri saya. Tsumma tundirun, kemudian jangan kalian beri tangguh lagi untuk rekadaya kalian kepada saya. Sekarang juga silakan kalian buat rekadaya. Nah, terus baru Nabi Hud mengatakan, ini tawakkaltu ala Allah. Saya hanya berpasrah kepada Allah SWT. Rabbi wa Rabbikum, penguasaku dan penguasa kalian, penciptaku pencipta kalian, pengaturku pengatur kalian, Robku dan Rob kalian. Silakan kalian buat. Kalau kalian masih ragu, kalian buat rekadaya untuk saya. Dan saya hanya bertawakal kepada Allah SWT. Rob saya dan Rob kalian. Ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha. Tidak ada satu dabbah pun, satu makhluk pun yang bergerak, melata, yang bernyawa. Illa huwa akhidhun, kecuali dia Allah SWT akhidhun bi nasiyatiha, memegang ubun-ubunnya. Maksudnya menguasainya. Memegang ubun-ubun maksudnya menguasainya. Tidak ada satupun makhluk yang melata di atas muka bumi kecuali dialah Allah yang menguasai makhluk itu. Akhidun binasiyatiha, memegang ubun-ubunnya. Inna Rabbi ala siratal mustaqim, sesungguhnya Tuhanku di jalan yang lurus, yaitu Allah itu selalu adil, berbuat adil pada hambanya. Walaupun dia maha kuasa, tapi dia maha adil. Inna Rabbi ala siratal mustaqim, sesungguhnya Tuhanku tetap berada pada jalan yang lurus. Fa in tawallau, kalau kalian memang berpaling, yakni kalian berpaling dari apa yang saya serukan kepada kalian, itu ridho amma da'utukum ilaih, wa qad ablaghtukum ma ursiltu bi ilaikum, maka sungguh qad ablaghtukum, saya sudah sampaikan kepada kalian, ma ursiltu, sesuatu, saya sudah sampaikan kepada kalian akan sesuatu yang ursiltu, yang saya diutus, bihi, dengan sesuatu itu tadi, ilaikum, kepada kalian. Kalau memang kalian berpaling, ya sudah, saya pokoknya sudah menyampaikan apa yang saya diutus untuk itu kepada kalian. Saya diutus oleh Allah untuk menyampaikannya kepada kalian. Saya sudah sampaikan. Wa yastakhlifu rabbi qauman ghairakum. Ya. Wa yastakhlifu rabbi, dan Tuhanku akan menggantikan kalian. Yastakhlifu rabbi, akan menggantikan siapa Tuhanku, qauman, satu kaum, ghairakum, selain kalian, kaum yang lain selain kalian. Wala taduruna syai'a, dan kalian tidak akan bisa memberi madarat kepada Allah syai'an, sedikit pun. Kalian tidak beriman, ya Allah tidak merugi, dan Allah tidak terkena madarat dengan ketidakberimanan kalian itu. Maka Nabi Hud mengatakan alaihissalam, Allah bisa mengganti kalian dengan makhluk yang lain kalau Allah mau. Terserah. Saya sudah sampaikan, yang penting kalau kalian tidak tetap berpaling, ya sudah, saya sudah sampaikan kepada kalian. Ya. Dan Allah bakal mengganti, bisa mengganti, mampu mengganti kalian dengan kaum yang selain kalian, qauman ghairakum. Wala tadurrun syai'an, dan kalian tidak bisa memberi madarat sedikit pun pada
Allah. Allah yang berkuasa atas kalian. Sedangkan kalian sama sekali kekufuran kalian itu, kekafiran kalian tidak mengurangi sedikit pun kekuasaan Allah. Bahkan kalau Allah binasakan kalian pun, kata Allah, kata Nabi Hud, itu pun tidak mengurangi sedikit pun daripada kekuasaan Allah. Inna Rabbi ala kulli syai'in hafiz. Sesungguhnya Tuhanku atas segala sesuatu itu hafizun, maha memelihara. Yani Allah itu likulli syai'in hafiz. Yahfazuni min antanalu bisu. Jadi maksudnya Allah itu berkuasa untuk memelihara segala sesuatu, termasuk Allah itu kata Nabi Hud memelihara saya ya daripada keburukan kalian. Ini saya tidak takut, silakan kalian buat rekadaya. Saya bertawakal kepada Allah sebab Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu. Semua makhluk di tangan Dia, ubun-ubunnya kekuasaan. Dan Allah Maha Adil. Kalaupun kalian berpaling, itu terserah kalian. Saya sudah sampaikan pada kalian apa yang saya sampaikan. Dan kalaupun Allah pun mampu seandainya mau mengganti kaum bangsa lain selain kalian, dan itu tidak sama sekali tidak mengurangi sedikit pun dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah binasakan kalian atau kalian tidak beriman. Dan sungguhnya Allah itu Maha memelihara segala sesuatu, dan begitu juga Allah mampu memelihara saya, kata Nabi Hud, daripada keburukan rekadaya kalian. Inilah tauhid yang menjadi dasar tawakal. Selaras dengan sabda Rasulullah SAW, hendaknya kalian yakin seandainya seluruh umat ini ingin memberi manfaat pada kalian, kata Rasul SAW dalam hadisnya, maka mereka tidak bisa memberi manfaat kecuali apa yang sudah Allah tetapkan kepada kalian. Manfaat itu. Kalaupun mereka bersepakat untuk memberi madarat pada kalian, tidak akan sampai madarat itu pada kalian kecuali apa yang sudah Allah tetapkan atas kalian. Sama dengan pernyataan Rasulullah itu. Dan itu tauhid yang menjadi dasar tawakal. Itu keyakinan itu yang menjadi dasar orang itu bertawakal. Kalau dia sudah yakin seperti itu, dia pasti akan tawakal pada Allah. So, semua tidak akan terjadi kecuali atas kuasa dan izin dari Allah SWT dan kehendak dari Allah Taala. Iya, di Ahqaf. Ahqaf itu ya di Hadramaut itu. Wadi Ahqaf, lembah Ahqaf. Sampai sekarang kan makamnya di sana, di Holi setiap Sya'ban itu. Ya, ziarah Hud. Ya, ziarah Hud yang besar tiap 9 Sya'ban. Dan banyak para aulia semenjak zaman dulu, habaib-habaib di Yaman itu, para sadah, para sayyid, bahkan sebelum Faqih Muqaddam, masuk Faqih Muqaddam yang mempelopori dan mengistiharkan, memasyhurkan ziarah kepada Nabi Hud alaihissalam. Dan ada riwayat dari Sayyidina Ali tentang kebenaran makam daripada Nabi Hud alaihissalam yang sekarang diziarahi. Ya, di Sya'ban tanggal 9 itu sih. Iya, 9 Sya'ban, 9 Sya'ban. Hah? Kalau enggak, 9 Sya'ban itu mungkin wallahu alam apakah dia isbat terhadap tanggal wafatnya Nabi Hud atau memang itu sekedar kebiasaan. Karena kan ziarah, enggak disebut Hud tapi ziarah Hud. Ya, ziarah Hud tanggal 9 Sya'ban itu biasanya. Wallahu alam, karena memang diambil tanggal 9 karena itu sudah turun-temurun dari zaman ratusan tahun, sudah zaman Faqih Muqaddam. Faqih Muqaddam itu tahun 600-an Hijriah, sudah berapa tahun sampai sekarang, 1400, 800 tahun. Sudah turun-temurun sampai sekarang. Ya, dan banyak orang ya daripada Sayyid atau habaib dahulu yang banyak ya mengambil tempat khulwat itu di sekitar makam Nabi Hud alaihissalam. Ya. Kemudian juga di ayat 118 dari surat Hud 118 sampai 123. Itu firman Allah SWT, "Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin." Seandainya Allah mau, Allah akan jadikan semua umat ini jadi satu umat, semua manusia ini laja'alan nas, Allah akan menjadikan manusia itu ummatan wahidah, satu umat saja. Ya. Ini Allah mampu. Allah memberi kabar sini
bahwa Allah mampu untuk menjadikan manusia itu semua satu umat. Ya, iman semua atau kufur semua. Allah mampu. Ya. Bahkan di surat Yunus itu kan begitu. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Surat Hud ayat 99. Walau syaa rabbuka surat Yunus ayat 99. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Seandainya mau Tuhanmu itu, Rabbmu itu mau ya Muhammad, pasti akan beriman semua yang ada di bumi, semuanya akan beriman. Apa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin? Apakah engkau ya Muhammad mau memaksa orang sampai semuanya beriman? Ya, itu sudah artinya sudah sunatullah, ya mukmin ada yang kafir. Nah, mungkin apa kau mau paksa semua orang untuk beriman? Artinya ini hiburan bagi Rasulullah, yang mana Rasulullah SAW sendiri merasa sedih ketika kaumnya tidak beriman. Dan kalau bisa Rasul itu kepingin semuanya beriman, tapi Allah peringatkan, apa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Ini Allah peringatkan dengan di antara surat Yunus ayat 99 bahwa seandainya Allah Tuhanmu mau ya Muhammad, Dia akan jadikan semua itu satu umat. Apa akan jadikan semuanya beriman? Apakah kamu mau memaksa orang untuk beriman semua? Ya. Wa ma kana li nafsin, di ayat lanjutannya ayat 100 ayat surat Yunus yang sudah lalu, wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idznillah. Tidak ada satu jiwa pun yang beriman kecuali atas izin Allah. Alhamdulillah kita diizinkan oleh Allah untuk beriman. Kalau ada tetangga non-muslim itu gimana? Hah? Kalau ada tetangga non-muslim caranya supaya beriman? Ya bukan tugas kita kan. Kan tadi Rasul saja bilang. Rasul saja dibilang sama Allah, bukan tugasmu memaksa mereka beriman. Hidayah itu dari Allah. Tugasmu itu menyampaikan. Wadzakir innamaa anta mudzakir. Bukan tugasmu untuk beriman. Ya, kalau kita bisa menyampaikan silakan, itu sudah merupakan dakwah untuk pada mereka. Ya. Urusan beriman tidak beriman itu tidak urusan. Orang yang mendakwah seandainya pun dia sudah berdakwah terus tidak beriman, kaumnya seperti Nabi Hud, banyak yang tidak beriman. Apa berarti Nabi Hud tidak dapat pahala? Tidak, ya, beliau sudah menyampaikan. Ya tetap dapat pahala, hatta mau tidak beriman pun tetap ada pahala daripada Nabi Hud, Nabi-Nabi yang lain, Nabi Nuh alaihissalam. Tinggal cuma sedikit daripada padahal sudah berdakwah 900 tahun, 950 tahun labis tapi qaumi alfasanati illa khamsina ama. Beliau tinggal di kaumnya itu 1000 tahun kurang 50. Jual 50 tahun, 950 tahun. Ya. Rata-rata sulit semua. Rata-rata sulit semua. Ya, wala yazalun mukhtalifin. Senantiasa mereka itu akan berselisih, berbeda-beda. Ya, artinya senantiasa manusia itu sudah menjadi sunnatullah. Agama itu berbeda-beda agama mereka. Ya. Dan keyakinan mereka pun berbeda-beda. Bahkan satu agama pun mazhabnya pun berbeda-beda. Itu sudah menjadi satu keniscayaan. Wala yazaluna mukhtalifin, dan senantiasa mereka berbeda-beda illa man rahima rabbuk, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Tuhanmu. Ya. Atau ada lagi yang mengatakan mukhtalifin itu aifir rizik, berbeda-beda dalam rezekinya. Nasibnya orang itu berbeda-beda katanya. Ini menurut Imam Hasan Basri. Tapi yang masyhur itu maksudnya berbeda-beda itu pendapat yang pertama tadi. Itu mereka berbeda-beda dalam agama. Kok ada orang yang kepingin memaksakan semua agama itu sama? Ajib. Allah saja mengatakan berbeda. Sama dari mana? Dari Hong Kong. Sama dari mana? Jadi senantiasa berbeda, itu sunnah-sunnatullah. Jadi jangan keliru ya. Pluralitas itu suatu keniscayaan. Pluralitas itu maksudnya keaneka ragaman. Suku, bangsa, negara, bahkan agama. Suku, bangsa, agama, itu pluralitas, keanekaragaman. Itu satu keniscayaan, sudah sunnatullah. Ini yang disebut oleh ayat tadi. Wala yazalun mukhtalifin. Mereka senantiasa berbeda-beda dalam masalah agama, keyakinan. Itu pluralitas. Ini ayat ini bukan tentang pluralisme. Ayat ini tentang pluralitas. Pluralitas. Jadi keanekaragaman itu ya. Tapi pluralisme beda ya. Pluralitas itu kenyataan bahwa orang itu memang dari latar belakang yang
Itu keniscayaan. Gak bisa kita maksakan harus sama semua, gak bisa. Itu pluralitas. Tapi pluralisme ini yang bahaya. Pemahaman bahwa itu tadi menyamaratakan semua agama sama. Saya kan kita nggak usah repot-repot, balik saja lah. Karena sekarang kenapa kamu milih Islam kalau semua agama sama? Boya pindah besok mungkin Konghucu, besok mungkin ya. Jadi paham isme itu paham. Ya, kolonialisme berarti paham koloni, paham penjajahan. Imperialisme itu. Ya, pluralisme itu paham bukan plural. Jadi paham yang itu kan sudah dipakai istilah, nggak bisa diartikan secara bahasa. Secara istilah kan paham pluralisme itu menganggap semua itu sama. Semua agama itu sama. Ya. Kemudian illa marrahima rabbuk, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walidzalika khalaqahum, dan untuk itulah mereka diciptakan. Ya. Untuk itulah mereka diciptakan. Jadi karena itulah mereka diciptakan untuk berbeda. Memang sudah sunnatullah diciptakan untuk berbeda-beda. Ya. Memang sudah menjadi sunnatullah. Ya. Wa tammat kalimat rabbika la amlana jahannama minal jinnati wan nasi ajmain, dan sudah tamat kalimat rabbika, sudah sempurna kalimat Tuhanmu, Rabbmu, apa la amlana, kata Allah, saya akan penuhi jahanam minal jinnati, dari jin, wan nasi, dan manusia, ajmain, seluruhnya. Jadi mereka berbeda-beda, ada yang celaka, ada yang bahagia di akhirat. Kemudian kita masuk orang yang bahagia, amin ya rabbal alamin. Faminhum syaqiyyu wa sa'id, dalam surah ayat 105. Ya. Jadi apa? Senantiasa berbeda. Ada yang mengatakan li rahmati khalaqahum, lidzalik, dzalik itu ada yang mengatakan dzalik itu kembali kepada rahmat. Ada yang mengatakan dzalik itu untuk itu berarti untuk mukhtalifin, untuk berikhtilaf, untuk perbedaan itulah mereka diciptakan. Sebagian mengatakan lidzalik itu untuk rahmat itulah mereka diciptakan, untuk berkasih sayang. Ya. Kemudian wala yazul muqtari illa marahim rabbuk walidzalika khalaqahum. Jadi ada yang menolak lidzalika itu untuk rahmat. Maksudnya apa? Manusia itu ciptakan untuk bersatu, untuk rahmat, karena rahmat Allah ada di atas perkumpulan. Rahmat Allah itu ada di atas perkumpulan jamaah. Kemudian wala yazul illa marahim rabbuk walidzalika khalaqahum. Dan menjadi sempurna tamat kalimat rabbika, dan jadi sempurnalah kalimat Tuhanmu, ketentuan Tuhanmu, bahwasanya Allah bakal memenuhi neraka itu juga daripada jin dan manusia. Itu sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dikatakan iqtasamatil jannah wan nar. Ya. Di surga dan neraka itu saling bertengkar mulut. Saling bertengkar. Maka surga mengatakan, mali la yadkhuluni illa dha'afatun nas wasaqatuhum. Kenapa kok saya tidak dimasuki kecuali oleh orang-orang yang lemah? Ya. Qalatin nar, maka neraka pun berkata, usirtu bil mutakabbirin wal mutajabbirin. Saya ini, kata neraka, dikhususkan oleh Allah untuk orang yang sombong dan orang yang semena-mena. Maka neraka berbangga dengan itu. Sedangkan surga mengatakan, kok saya ini kok dimasuki orang yang lemah, kata surga. Maka Allah berfirman kepada surga, anti rahmati, wahai surga, engkaulah rahmatku, engkaulah perwujudan dari rahmatku. Ya, anti rahmati arhamu biki man asya, aku merahmati dengan engkau siapa yang aku kehendaki. Wahai neraka, anti azabi, engkaulah azabku. Antakimu biki man asya, aku akan membalas dengan engkau siapa yang aku kehendaki. Dan walikul wahidin minkum mil'uha. Maka apa namanya, dari setiap satu dari kalian berdua itu sudah ada pemenuhannya. Sudah ada pemenuhannya, akan memenuhinya, dari jin dan manusia. Apa?
Ya enggak, artinya kebanyakan itu kan orang yang sombong. Ya sombong ya enggak mustian. Nabi Yusuf Nabi kan ganteng, masuk surga. Rasulullah. Tidak masalah ganteng elek. Ganteng elek saiki perawatan wae ya. Atau enggak usah perawatan jadi kumus-kumus saya masuk surga ya enggak lah. Artinya kebanyakan itu kan orang-orang yang lemah, yang mustadafin, dan banyak pengikut para nabi itu kebanyakan orang yang lemah. Ya, pengikut Rasulullah SAW itu kebanyakan orang-orang yang para budak, para orang yang lemah. Ada orang-orang yang kaya ya, kadang kesombongan mereka karena difitnah, diuji dengan hartanya sehingga mereka sombong. Termasuk kesombongan mereka tidak mau menerima kebenaran. Makanya dikatakan neraka itu tempatnya orang-orang yang menyombongkan diri dan semena-mena. Ukulan nakusu, dan setiap dari satu itu nakusu alaika. Setiap dan semua itu nakusu alaik. Dan semua kisah-kisah Rasul itu kami ceritakan kepada engkau yang Muhammad bin Ambai Rasuli. Dari cerita berita-berita Rasul tadi. Ya. Supaya apa? Manuthabbitu bi fuadak. Ini sesuatu yang kami bisa teguhkan dengan sesuatu tadi hatimu. Kami teguhkan hatimu dengan kisah-kisah Rasul itu tadi. Ya, dan kita lebih pantas untuk diteguhkan hati kita dengan kisah-kisah tersebut. Kalau Rasul saja dikatakan Allah katakan manuthabbitu bi fuadak, kisah-kisah itu bisa meneguhkan hatimu ya Rasul, maka kita lebih pantas untuk. Wa ja'aka bi hadhil haqqu wa mau'izatu wa dzikrul mu'minin. Dan ja'aka telah datang kepadamu ya Muhammad fi hadhil haqqu, dalam kisah-kisah ini kebenaran. Telah datang segala kebenaran ya. Dalam kisah-kisah ini tadi al-haqqu wa mau'izatun, dan telah datang wejangan, wa dzikra, dan telah datang peringatan lil mu'minin ya, bagi orang-orang yang beriman. Walillahi ghaibus samawati wal ard, dan hanya milik Allah lah segala yang gaib dari langit dan bumi, atau segala yang gaib yang tidak kasat mata di langit dan bumi. Wa ilaihi yurja'ul amru kulluh, dan hanya kepada Allah lah dikembalikan perkara itu semuanya. Fa'budhu. Oh iya ya. Wa qul lil ladzina la yu'minuna a'malu, dan maka katakanlah ya Muhammad. Ini karena kisah-kisah Rasul sudah Allah ceritakan kepada beliau untuk memperkuat hati beliau, dan juga terutama untuk kaum muslimin, mukminin, orang yang beriman, lebih memperkuat iman mereka dengan kisah-kisah itu, dan datang kepada Rasulullah kebenaran serta wejangan juga peringatan bagi orang yang mau beriman. Nah, sekarang orang yang tidak mau beriman, maka waqul, ya, maka ucapkanlah ya Muhammad lil ladzina la yu'minun, kepada orang-orang yang tidak mau beriman, i'malu, beramalah kalian, ala makanatikum, ya, beramalah kalian menurut kedudukan kalian, ya, dengan ketidakberimanan kalian, silakan kalian beramal. Inna amilun, sesungguhnya kami pun beramal, ya, silakan beramal kalian menurut cara kalian, maksudnya ala makanatikum itu ya, menurut posisi kalian, atau dalam arti lain ala tariqatikum wa manhajikum, menurut metode kalian. Silakan kalian beramal menurut keyakinan kalian. Kami pun akan beramal, inna amilun, kita pun beramal menurut keyakinan kita. Wantadhiru, dan tunggulah oleh kalian, inna muntadhirun, sesungguhnya kami pun akan menunggu. Ya, hanya tunggulah nanti di akhirat. Kalian akan tahu siapa waman taqulahu akibatud dar, siapakah orang yang mendapat kesudahan yang baik. Innahu la yuflihul zalimun, sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang zalim itu. Ya. Maka fantadiru, silakan kalian tunggu. Inna muntadirun, kami wantadiru, dan tunggulah oleh kalian. Kami pun akan menunggu, menanti. Ya. Siapa yang yang Allah menangkan, maka di Badar itu nyata. Maka Badar itu disebut Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an, hari pembeda, karena di situ nyata janji Allah yang Allah selama ini janji kepada Rasul, Allah akan binasakan semua dedengkot Quraisy itu semua, Sonadidu Quraisy, Allah binasakan semua pemimpin orang kafir itu yang Allah janjikan. Maka nyatalah baru di perang Badar itu menjadi nyata. Ya, sebelumnya itu Allah mengatakan silakan kita menunggu, ayo kita tunggulah oleh kalian, kami pun menunggu.
Kalian akan menunggu kebinasaan kalian, kami akan menunggu kemenangan dari Allah SWT. Silakan kalian tunggu. Atau tunggulah dalam arti nanti di akhirat, tunggulah. Kita lihat siapa nanti yang betul-betul mendapat kesudahan yang baik. Wantadiru inna muntadirun. Walillahi ghaibus samawati wal ard. Walillahi ghaibus samawati wal ard. Dan hanya milik Allah lah. Ini Allah memberitahu kepada kita bahwa Allah lah yang maha mengetahui tentang segala yang gaib di langit dan di bumi. Dan bahwa Allah lah tempat kembali sejati. Tempat semuanya kembali. Dan semuanya nanti akan dipenuhi amalnya pada hari hisab nanti. Maka milik Allah lah penciptaan dan segala perkara pada hari itu. Sehingga Allah memerintahkan manusia untuk selalu ibadah dan bertawakal kepada Allah. Sebab Allah lah yang akan mencukupi hambanya. Itu dikatakan walillahi ghaibus samawati wal ardh wa ilaihi yurja'ul amru kulluh. Hanya milik Allah lah. Ya, rahasia langit dan bumi. Hanya milik Allah rahasia langit dan bumi. Dan ilaihi yurja'ul amru kulluh, hanya kepadanya lah segala urusan itu dikembalikan. Yurja'ul amru, dikembalikan al-amru, segala urusan kullu semuanya. Fa'budhu, maka sembahlah Allah. Karena semua akan kembali kepada Allah. Dan karena hanya Allah yang mengetahui segala rahasia-rahasia yang ada di langit dan bumi. Dan karena semua perkara akan dikembalikan kepada Allah, maka tidak ada jalan lain kecuali kita harus menyembah kepada Allah. Karena Dia segala-galanya. Ya, orang dalam satu perkara, ya perkara, ada orang yang berkuasa di perkara itu. Kalau dia ingin lolos dari perkara itu kan, dia harus ngasor kepada orang yang punya kuasa kan gitu. Nah, sedangkan semua perkara itu milik Allah. Ya berarti ya tugas kita fa'budhu, maka sembahlah Dia. Karena semua milik Dia dan semua kembali kepada Dia. Maka kalimat berikutnya fa'budhu, maka sembahlah Dia. Dia yang kuasa semua. Wa tawakkal, ya sembahlah Dia. Wa tawakkal alaih, ya sembahlah karena Dia pantas untuk sembah. Ya kalau kita kan nyembah Allah jangan sekedar ada keuntungan. Ya, wa tawakkal alaih, dan tawakallah kepadanya. Berserah dirilah kepadanya karena Dia yang punya kuasa segala sesuatu. Makanya menyembah kepada Dia dan berserah diri pun hanya kepada Dia. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun, dan Tuhanmu tidaklah ghafil, tidaklah lalai atas apa yang kalian kerjakan. Ayat ini tidak ada satupun yang tersembunyi dari Allah, ya, atau dari apa-apa yang mereka orang-orang yang mendustakan engkau ya Muhammad. Semua itu tidak sembunyi dari Allah Ta'ala. Allah mengetahui keadaan mereka, Allah mengetahui ucapan-ucapan mereka, dan Allah akan membalas sesuai dengan ucapan dan perbuatan mereka kepada engkau, yakni kepada Rasul SAW, dengan balasan yang sempurna di dunia dan di akhirat. Dan Allah akan menolong Rasul SAW di dunia dan di akhirat. Bahkan menurut riwayat dari Ka'ab al-Ahbar, Ka'ab al-Ahbar berkata, Khotimatu Taurat, Khotimatu Hud. Ya. Penutup Taurat itu adalah penutup surat Hud ini. Menurut riwayat dari Ka'ab al-Ahbar, bukan hadis ya. Tapi Ka'ab al-Ahbar ini seorang Ka'ab bin Mati al-Ahbar. Itu yang dinukilkan riwayatnya Ka'ab itu oleh Imam Abdurrahman Ad-Dibai dalam Maulid Diba. Al-Hadithu Tsani an Atha bin Yasar an Ka'ab al-Ahbar. Bukan. Dia ada yang mengatakan dia hidup sama Rasul, tapi belum dapat hidayah. Dia baru masuk Islam pada pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Seandainya dia dulu dapat hidayah, jadi sahabat dia. Dia tabi'in. Tapi karena banyak ilmunya tentang kitab terdahulu sama Sayyidina Umar, dijadikan salah satu penasehat Ka'ab al-Ahbar ini. Salah satu penasehatnya Sayyidina Umar, khususnya masalah ahli kitab. Karena ilmunya yang luas tentang ahli kitab. Ka'ab al-Ahbar itu mengatakan khotimatu Taurat, khotimatu Hud. Penutup Taurat itu ya penutup surat Hud ini. Yaitu walillahi ghaibus samawati wal ard wa ilaihi yurja'ul amru kulluh fa'budhu wa tawakkal alaih wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Dan hanya milik Allah lah segala rahasia yang ada di langit dan di bumi, dan hanya kepada Dia lah yurja'ul amru, dipulangkan segala perkara, semuanya dikembalikan segala perkara semuanya. Fa'budhu, maka sembahlah Dia, wa tawakkal alaih, tawakallah kepadanya, berserah diri kepadanya. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun,
dan Tuhanmu ya Muhammad tidak lalai atas apa yang kalian perbuat. Apa yang mereka perbuat kepada dirimu, musuh-musuhmu semua, Allah tidak lalai dari itu semua. Semua Allah catat untuk Allah balaskan sesuai dengan apa perbuatan mereka. Wallahu a'lam. Bisawab sampai situ. Maghrib. Hah? Iya, kalau Taurat sekarang wallahu a'lam. Kalau Taurat sekarang kan sudah tidak utuh. Mereka mengklaim 5 kitab itu sebagai Taurat, padahal itu terlalu besar. 5 kitab ini, itu kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. 5 kitab ini yang mereka klaim sebagai Taurat. Wallahu a'lam. Itu kan klaim mereka. Ada ahli kitab, tergantung kita ngikut pendapat siapa. Kalau Imam Hanafi memberi definisi lebih luas. Ahli kitab itu pokoknya orang-orang mau bukan hanya dari Bani Israel atau dari keturunan yang dulu, dari orang manapun, orang Cina masuk Kristen, orang Batak masuk Kristen, itu masih bisa sebut ahli kitab kalau mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i tidak, harus kebanyakan mazhab tidak mengakui itu. Banyak mazhab harus apa? Harus urut, runtut. Semua orang tuanya itu dulu memang sudah beragama itu sampai terus. Walaupun orang Arab, pokoknya agamanya orang tua terus sampai nenek moyangnya sampai sebelum Rasulullah SAW sudah memeluk agama itu. Seperti Nasrani Arab yang masih murni, yang masih mengikuti. Nah, itu bisa jadi ya itu termasuk ahli kitab. Masuk. Ya banyak ya di sana, kalau di sini sudah dari banyak di Palestina, di orang Nasrani Arab, di Syria, itu ahli kitab. Ya, tapi yang sudah benar-benar ya sudah langka betul. Allahu a'lam bishawab. Allah alam. Qardawi sendiri, Qardawinya bermasalah. Yusuf Qardawinya sendiri bermasalah. Iya. Taghayyar. Asalnya baik, bagus dia. Lama-lama taghayyar. Ya kena Wahabi, ya kena macam-macam. Qardawi bermasalah. Allah alam ya, kalau kadang kita belum sensus juga. Kita tidak pernah sensus ahli kitab ya. Ya kemungkinan, kalau secara kemungkinan ya masih ada lah. Masih ada insyaallah. Umurnya orangnya. Kenapa? Umurnya? Loh bukan itu, artinya dia agamanya sama dengan ayahnya terus. Nenek moyangnya itu tetap beragama itu. Iya, agama Nasrani atau Yahudi. Sampai sebelum Rasulullah SAW terus neneknya. Bukan dianya, ya orangnya udah ada yang berumur sekian. Ini dia, abahnya, kakeknya terus, buyutnya terus sampai. Ya, Allah.